Halo Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas mengenal Nadiem dan Gojek. Seberapa besar Gojek, pendanaan Gojek dari investor, bagaimana harga saham bisa terus meroket, bagaimana kita bisa membeli saham Gojek. Mengenal Nadiem dan Gojek. Pada Januari 2020, total kekayaan Nadiem Makarim terungkap dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan ke KPK. Nadiem melaporkan memiliki surat berharga senilai 1,25 triliun. Surat berharga ini diperkirakan merupakan saham Gojek yang masih dipegang olehnya. Lembaga riset global CB Insight menyatakan Gojek telah menyandang status dekakorn karena memiliki valuasi 10 miliar dolar atau lebih dari 140 triliun. Gojek merupakan sebuah aplikasi super yang awalnya hanya melayani angkutan melalui jasa ojek. Saat ini aplikasi Gojek telah diunduh oleh 170 juta pengguna di Indonesia dan Asia Tenggara. Gojek telah menjelma menjadi perusahaan raksasa yang mendisrupsi dan mensubstitusi semua aspek kehidupan di berbagai bidang bisnis, mulai dari pengantaran makanan, transportasi, digital payment, dan beragam usaha lainnya. Gojek didirikan oleh Nadiem Anwar Makarim, lulusan MBA dari Harvard. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem menggunakan ojek hampir setiap hari untuk menembus kemacetan Jakarta. Masalahnya, ia melihat ketersediaan ojek cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Pada Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Tahun 2014, berkat popularitas Uber, Nadiem Makarim mulai mendapatkan investasi. Tahun 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Tahun 2018, Gojek berekspansi ke 4 negara di Asia Tenggara yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Gojek mengaku menyiapkan dana sebesar 7,1 triliun untuk memuluskan langkahnya tersebut. Saat ini, Gojek telah menangani 3 juta order setiap hari. Pemesanan ini ditangani oleh lebih dari 2 juta driver. Gojek berkembang sangat pesat. Bagaimana bisa dari perusahaan bayi bisa menjelma menjadi perusahaan raksasa dengan valuasi 140 triliun hanya dalam waktu 10 tahun. Seberapa besar Gojek? Dalam perusahaan aplikasi, istilah umum yang digunakan untuk mengukur pendapatan adalah GTV atau Gross Transaction Value, serta GMV atau Gross Merchandise Value. GTV adalah total nilai transaksi di platform aplikasi selama kurun waktu tertentu. GTV beda dengan revenue, karena revenue yang diterima perusahaan aplikasi adalah fee atau persentase komisi yang diterima dari setiap transaksi yang nilainya lebih kecil. GTV Gojek saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 9 miliar dolar atau sekitar 127 triliun. Jika GTV ini diperlakukan sebagai pendapatan, perusahaan aplikasi ini layak menempati posisi sebagai salah satu perusahaan raksasa terbesar di Indonesia. Pencapaian nilai GTV Gojek setara dengan nilai pendapatan Telkom dan Bank BRI yang memiliki revenue sebesar 127 triliun. Yang keren adalah pada tahun kemarin Gojek mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebanyak 2 kali lipat atau naik 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan valuasi Gojek yang kini setara 142 triliun tersebut, memiliki nilai 20 kali lipat dibanding kapitalisasi pasar maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang hanya 6,6 triliun. Jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan blue chip di Bursa Efek Indonesia, maka valuasi Gojek ini akan termasuk ke dalam perusahaan blue chip terbesar nomor 8 di Indonesia, mengungguli perusahaan-perusahaan raksasa seperti Bank BNI, Gudang Garam, Charon Pokpan, Indofood CBP, bahkan Chandra Asri. Pendanaan Gojek dari investor. Juni 2015, Gojek pertama kali mendapatkan kucuran dana dari NSE Venture Singapura. Oktober 2015, Gojek kembali mendapatkan kucuran dana dari Sequoia Capital India dan DST Global. Agustus 2016, Gojek secara resmi mengumumkan pendanaan senilai 7,2 triliun dari KKR, Warburg Pincus US, Farallon Capital US, dan Capital Group Private Market dan investor-investor sebelumnya. Gojek resmi berstatus sebagai unicorn pertama di Indonesia, yaitu startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar.
Pada saat itu, valuasi Gojek telah mencapai 1,3 miliar dolar atau sekitar 17 triliun. Januari 2018, Gojek mendapatkan pendanaan dari perusahaan raksasa Google sebesar 16 triliun, yang kemudian diikuti oleh perusahaan raksasa Cina yaitu Tencent sebesar 16 triliun, serta Temasek Singapura, JD China, dan Meituan Dianping. Februari 2018, Astra International mengumumkan investasinya kepada Gojek senilai 150 juta dolar atau sekitar 2 triliun. Pada hari yang sama, Jarum Group juga mengumumkan investasinya kepada Gojek. Juli 2019, dua perusahaan raksasa lain yaitu Visa dan Mitsubishi Jepang ikut menyuntik investasi ke Gojek. Juni 2020, raksasa teknologi Facebook dan PayPal turut berpartisipasi dalam pendanaan seri F memberikan investasi untuk Gojek. Sampai saat ini, Gojek sudah melakukan penggalangan investasi sebesar 10 ronde dengan total pendanaan sebesar 4,8 miliar dolar atau 67 triliun. Dengan valuasi 10 miliar dolar atau 140 triliun, sebuah pencapaian yang sangat fantastis. Bagaimana harga saham bisa meroket? Startup adalah dongeng modern, seperti kisah Aladin dan Jim dari lampu ajaibnya yang bisa membuat Anda kaya mendadak. Seorang anak muda dengan sebuah laptop menjadi triliuner dalam waktu sekejap dan mengubah dunia. Berdasarkan bocoran firma konsultasi investasi Momentum Works, seperti ditulis di Street Asia, Nadim memegang 4,81% total saham Gojek dengan jumlah 58.416 lembar. Mungkin Anda baru bisa sebatas tergiur dengan kekayaan saham senilai triliunan itu. Namun, bagaimana orang bisa mendapat kekayaan sebesar itu hanya dalam waktu yang sangat singkat? Berikut ilustrasi sederhananya. Anda memulai membuat produk aplikasi. Anda punya mitra kerja dalam proyek tersebut yang kemudian menjadi co-founder. Produk tersebut Anda luncurkan ke internet, ternyata mendapat respon yang luar biasa dari pasar dan berhasil menciptakan penjualan besar. Anda berencana datang ke orang kaya dan menawarkan mereka untuk berinvestasi di perusahaan yang Anda akan bentuk. Maka Anda akan menentukan lebih dulu nilai usaha Anda, anggaplah 1 miliar. Dari 1 miliar tersebut, Anda menerbitkan 100.000 lembar saham, artinya nilai per lembar saham adalah 10.000 per lembar. Kalian bagi 2 sama rata, Anda mendapatkan 50.000 lembar, mitra Anda 50.000 lembar. Sampai di sini, baik Anda dan mitra Anda punya kekayaan dalam bentuk saham imajiner senilai 500 juta. Masing-masing dari kalian memiliki persentase kepemilikan usaha 50%, 50%. Valuasi perusahaan 1 miliar, kekayaan saham Anda 500 juta. Sebelum pergi ke investor, Anda harus sudah mempersiapkan pitch deck, menjelaskan mengapa investor perlu berinvestasi ke startup Anda. Anda menentukan dulu berapa besar uang investasi yang Anda perlukan. Anggaplah butuh dana 1 miliar. Anda akan menerbitkan 25% lembar saham baru dari 100.000 lembar saham yang sudah ada sebelumnya. Artinya akan terbit 25.000 lembar saham baru. Istilahnya right issue. Uang yang didapatkan dari penjualan saham baru akan masuk ke kas perusahaan sebagai modal kerja. Bila 1 miliar investasi tunai mendapatkan 25.000 lembar saham baru, maka harga per lembar saham adalah 40.000 per lembar. Maka inilah harga yang Anda tawarkan kepada investor. Tugas Anda adalah meyakinkan investor dengan pitch deck Anda. Ada 3 orang calon investor yang tertarik dalam pendanaan awal atau istilahnya seed funding. Investor A membeli 100 lot atau 400 juta, investor B membeli 100 lot atau 400 juta, investor C membeli 50 lot atau 200 juta. Total investasi terkumpul 1 miliar. Valuasi perusahaan membengkak dari 1 miliar jadi 5 miliar. Artinya, kepemilikan Anda menyusut atau istilahnya terdilusi. Dari sebelumnya 50% kini menjadi 40%. Tapi kekayaan Anda yang awalnya hanya 500 juta kini sudah naik menjadi 2 miliar. Dari sini Anda sudah paham bagaimana menciptakan 2 miliar dari ketiadaan dan membuat Anda jadi miliarder. Tapi wajib diingat, 2 miliar itu tidak liquid atau non-tunai. Namun saham adalah kekayaan. Saham bisa dijual pada orang lain dan nilainya bisa naik.
Di tahun ketiga, startup Anda ternyata berhasil mencatatkan kinerja yang sangat bagus, sehingga Anda perlu modal tambahan untuk mempercepat pertumbuhan dan jumlahnya tidak kecil. Anggap saja Anda butuh 10 miliar, karena 3 investor awal tidak punya uang sebesar itu untuk berinvestasi lagi, maka Anda pergi ke investor venture capital. Sebelum pergi ke VC, Anda lebih dulu harus menentukan lagi berapa valuasi perusahaan Anda saat ini dan dengan investasi 10 miliar dapat saham berapa lembar. Anggaplah Anda menentukan 10 miliar mendapatkan 30% lembar saham baru dari total 125.000 lembar saham yang ada atau 37.500 lembar saham. Artinya, saham di ronde investasi kali ini dihargai 267.000 per lembar. Valuasi membengkak dari 5 miliar jadi 43 miliar. Mengapa harga saham itu naik? Karena bisnis Anda terus tumbuh. GTV Anda terus bertumbuh dengan pesat, pendapatan Anda terus meningkat, dan jumlah pengguna aktif terus naik. Ekosistem yang diciptakan semakin besar, teknologi dan big data yang menjadi aset utama perusahaan semakin berkembang. Ibarat punya rumah, dulu lingkungan rumah sekitar masih sepi, sekarang sudah ramai, tentu harga rumah menjadi naik. Bila investor VC ini sudah melakukan due diligence dan menyetujui valuasi dari perusahaan Anda sebesar 43 miliar, maka kekayaan Anda naik lagi dari 2 miliar menjadi 13,3 miliar. Pola ini akan terus berulang ketika Anda masuk ke ronde-ronde pendanaan selanjutnya, dan kekayaan Anda dalam bentuk saham terus meroket. Tugas Anda sebagai CEO adalah mengembangkan strategi dan membuat bisnis model yang efektif, terus meningkatkan kinerja sehingga valuasi perusahaan melesat. Ibaratnya, perusahaan menjadi seperti wanita cantik yang mampu memikat para investor raksasa, sehingga bersedia mengucurkan uang triliunan rupiah untuk Anda. Bagaimana kita bisa membeli saham Gojek? Karena Anda bukan investor raksasa seperti Jarum, sebagai investor retail yang hanya trading saham recehan, maka Anda perlu menunggu sampai Gojek IPO di Bursa Efek Indonesia, baru bisa membeli sahamnya. Kabar baiknya, pengganti Nadiem, Andre Sulistyo mengatakan perusahaannya mulai mengkaji peluang penjualan saham perdana ke publik yang pencatatan sahamnya di 2 bursa saham atau istilahnya dual listing. Tapi ia menegaskan IPO itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, sebab ada 3 pertimbangan dalam memutuskan waktu pencatatan saham Gojek. Pertama, melihat kondisi ekonomi dan bursa saham yang kondusif untuk IPO. Kedua, mendorong terus GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. Terakhir, Gojek akan terus meningkatkan kinerjanya terlebih dahulu agar bisa tumbuh berkesinambungan. Andre menyatakan kalau buku laporan keuangan sudah menghasilkan laba, IPO bisa dilakukan. IPO belum menjadi kebutuhan mendesak karena Gojek memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan bisnis. Meski begitu, perusahaan mempertimbangkan IPO, mungkin dalam 3 tahun lagi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.